bagaimana pendapat Pak? Nggak langsung tuh. Nah namanya anak orang soleh kan, soleh benar, istilahnya wahai ayahku, jika itu sudah perintah Allah maka laksanakan. Ibu mau nggak kalau ibu nak sholat nak, anaknya bilang iya mah, ya seneng nggak Bu? Ya nggak apa? Iya, ntar, nanti, ntar, iya, itu ya masih ngantuk gitu ya. Nah, Nabi Ismail kan dari perintah sholat, ya, wahai ayahku kalau perintah Allah jawabnya pelan-pelan, ya, jadi tugas kita tadi bagaimana supaya punya anak yang akil dan ya, next kita ulang lagi materi yang kemarin ya, yang lalu. Akil itu dewasa mental ya. Tadi dalam pembacaan tentang riwayat hidup Ibnu Abbas ya, atau Abdullah bin Abbas atau sepupunya Rasulullah. Karena Pak Abbas itu kakak beradik sama Pak Abdullah, ayahnya Rasulullah. Dia 10 tahun tapi tua gitu. Umur 10 tahun tapi dewasa. Kenapa? Karena mainnya sama kakek-kakek, sama Rasulullah ya, bersama orang-orang yang pintar, orang yang soleh. Makanya kecil-kecil dibilang sama ibu tua. Kenapa? Dia tahu banyak hal, dia banyak menghafal hadis. Ditanya, kenapa sih kamu bisa seperti itu? Kata ibu Abbas, karena saya suka bertanya, suka mencari ilmu, nggak diam-diam jauh. Ada curious, ada yang namanya apa? Rasa ingin tahu. Oh begitu, Rasulullah, oh begitu lah, gitu ya. Nah, kita sebaiknya kalau anaknya yang itu nanya, oh, kok sama mama gitu. Besok kalau dia mau nanya gimana? Mama marah, jadi nggak bisa nanya-nanya sama. Gimana ya? Ya, jadi dewasa mental, kemudian pengaruh pendidikan, dan dia kadang-kadang sopan, santun, kemudian dia berakhlak baik, itu karena dewasa mental karena pengaruh pendidikan. Ibunya mengingatkan, biasanya anak laki-laki yang dekat sama ibunya jadi kayak begitu. Kenapa? Kan ibu itu bolak-balik bawel ya. Itu harus begini, gitu ya. Jadi kemudian berkembangnya akal ya, akalnya berkembang. Kemudian fungsi tanggung jawab, dia mandiri bertanggung jawab, dan ini adalah peran ayah. Jadi ayah tadi seperti yang dibaca tanda Rasulullah itu bapaknya Bu. Ngajarin jangan bersuara keras, kalau jalan-jalan ngadah begini Bu jangan sombong, itu ayahnya. Bukan berarti ibunya nggak ngajarin, tapi peran ayah. Jadi ibu kalau bapaknya membaca surat Tuhan, itu yang harus diajarkan oleh bapak-bapak kepada anak-anaknya. Oke, next. Ya, akil baik satu kesatuan sepenuhnya dewasa bukan remaja. Ya, sekarang kan ada remaja, tapi kelakuan kayak anak TK. Yang biasa kita bukan remaja, dewasa seperti Ibu Abbas ya. Sepenuh hidup, mata, fisik dan mentalnya mandiri, bertanggung jawab, siap memikul beban, bagian dari sosial bukan masalah. Jadi anak-anak yang sudah mencapai tahapan berkas ya, balik maksudnya dia akil ya, menjadi anak yang bertanggung jawab dan siap memikul beban ya. Oke, next. Oke, strategi pendidikannya perlakukan sebagai orang dewasa. Didik karakter bukan pengetahuan, berikan tanggung jawab, izinkan memikul resiko. Ya, jadi artinya mereka tuh nggak dibebaskan dari kesusahan dan resiko. Ya, takut anaknya kenapa-napa, ibunya langsung ke sekolah, gitu ya, belain nggak boleh. Ya, biarkan dia memikul resiko. Kalau dia nggak bangun-bangun, dia terlambat. Kalau dia terlambat, nggak diantar sama ibu kayak ikut-ikutan. Ya, kalau dia terlambat sekolah, nanti di sekolah suruh berjemur di bawah sinar matahari. Kalau dia terlambat, nanti dia nggak dapat pelajaran. Dan itu tentunya bahwa dia harus menanggung risiko atas apa yang dia putuskan. Oke, next. Libatkanlah masalah hidup ya. Istilahnya diajak rapat keluarga, ya diajak
baca pendapatnya, kemudian dilibatkan dalam kehidupan sehari-hari ya, tegakkan konstitusi, bangun gentleman agreement ya, bikin kesepakatan ya, dan jangan hilangkan kesepakatannya. Naik handphone hanya Jumat dan Minggu dan Sabtu dan Minggu. Terus hasilnya ibu ya, harus konsisten dan komitmen. Libatkan organisasi, latih mencari penghidupan. Next. Menjadi orang tua, tugas yang mulia yang tak pernah berakhir, sebuah perjalanan panjang yang menuntut komitmen yang sangat besar dan proses belajar yang berlangsung seumur hidup. Artinya memang banyak mahal. Terus kan nggak sedang cuma kita lagi jalan-jalan kan, ya mesti nikah dia mesti apa? Nah anak-anak kita ingin cepat mandiri ya, karena dia nggak mau dengar omelan ibunya setiap hari. Aku nanti kalau SK mau pesantren, aku kalau pulang aku maunya keluar kota, biar nggak pusing dengan mama. Ada bu yang kayak gitu. Jadi dia bapak juga bercerai, bertengkar, sengaja pilihnya sekolah di Bandung. Itu nggak pakai bilang, akhirnya ketika dia izin nggak boleh, dia tetap pergi berangkat dari rumah naik motor dari Cilegon ke Bandung ke Wuhan. Tapi udah nggak betah di rumah karena lingkungan mau udah gak nyaman ya. Orang tua merasa tidak berharga, merasa tidak lagi dibutuhkan ya. Jadi ibu ketika anaknya sudah besar, ketika udah jarang di rumah, udah nggak bisa nyuapin lagi, ibu merasa apa? Ya ada yang melahirkan. Makanya kalau punya cucu pada sibuk bantuin anaknya ngurus cucu supaya merasa
Ada yang masih sibuk ngikutin makan. Berarti udah dewasa masih sibuk. Udah makan belum? Gak usah. Kalau dia nggak makan, dia sakit perut. Ya. Kalau dia kita udah siapin makan malam, kita panggil jaga turun, jangan kasih mie kalau kita ada lauk. Masak sendiri. Nah, kita Bu, kadang-kadang ungkapin rasa sayang ke anak yang udah dewasa sama kayak anak kecil, masih ada yang ngusul-ngusul. Anak yang udah remaja sudah cium-cium, udah nggak boleh sebetulnya. Nah, mereka suka ada yang kalau udah ketemu, kalau yang tidak kan dia suka. Kenapa? Malu kalau yang tidak kan ya, masih tetap sekolah. Baik masih mau disusul. Gitu ya. Baik masih mau disusul. Tutupan akulah sendiri yang besar dan jiwa remaja mereka tunjukkan sehingga sulit untuk senang. Nah, mereka tuh udah besar dan merasa sudah besar dan ini dibilang besar. Makanya ini coba-coba gitu ya Bu, melakukan hal orang dewasa dan dia nggak mau dilarang. Tapi kita kan jangan deh, jangan. Ya, makanya kemudian komunikasi kita dengan remaja itu jadi agak susah, ya, karena kita tidak paham bahwa mereka ingin dibilang sebagai anak remaja atau dewasa, ya. Ada yang ingin beli sesuatu pakai uangnya orang tua karena merasa dia mampu, udah pakai uang kamu aja. Padahal kalau dia merasa bisa pakai uang sedikit, mereka senang dong, ya. Kayaknya senang. Waktu saya masih kuliah semester 1 SMA, saya udah masih les Bu. Ya, walaupun ibu saya dia masih mampu lah ya. Bukan karena nggak punya duit, tapi senang aja Bu ya. Dapat uang, padahal cuma kita stres 100.000 ya. Zaman saya masih kuliah pun saya ngajar bahasa Inggris, ngajar anak-anak SD belajar gitu. Jadi ketika kehidupannya seperti itu, biarkan ya, supaya mereka tadi terpenuhi ya kantung jiwanya. Oke, next. Anak berubah ya Bu, dari menurut jadi membantah. Dulu dia iya aja supaya dikasih duit oleh. Sekarang ketika dia punya uang, ya dia bisa bilang tidak mama, aku mau kos. Ya, dia bilang nggak boleh. Ya, jadi dia ingin ya yang tadinya ibu dulu yang zaman menurut sekarang udah agak anak saya sekarang udah agak melawan sama saya. Ya tergantung kenapa melawannya. Harus tahu konteksnya, ya. Kemudian bicara memakai bahasa yang orang tua tidak paham. Nah, bayangkan Bu, ibu nggak ngerti ya bahasa mereka. Kenapa? Pakai bahasa anak tahu sekarang. Ya. Sampai ada yang singkatannya maksi dia tuh maksi makan siang ya, mati cok ya, boleh kita coba karena mereka ngomongnya kan TikTok ya, Instagram yang banyak influencer mulai kata-kata yang di luar nurul gitu ya, pasti nurul gitu ya, di luar nalar gitu ya. Kemudian ibu bingung pasti tahu gitu, padahal ibu harusnya ibu belajar. Berarti ibu harus punya Instagram, ibu harus punya TikTok, tapi jangan joget-joget supaya tahu dunia mereka, berselancarlah di dunia mereka, biar ibu tahu dan bisa ketemu ya dengan bahasa mereka dan mereka merasa oh mama tuh paham ya. Kemudian kalau harus update jangan kemudian ya, ibu mesti lihat apa yang sedang terjadi saat ini. Kemarin anaknya cerita di sebuah fakultas, di sebuah prodi ya, itu fakultas ya, ada sana fakultas kedokteran, ada fakultas vokasi, prodinya apa? Sastra. Seorang mahasiswa ditangkap karena dia adalah admin dari sebuah WA group komunikasi. Hati-hati jadi admin, ibu kita suka ada ya. Hati-hati jadi admin kalau ini termasuk kita kalau komen-komen dengan hati-hati itu ada undang-undang ITE ya.
Jangan asal nyablak, asal komen, asal apa. Think before post gitu ya. Berpikir sebelum mau post apa-apa ya. Karena tadi kita mesti tahu bahwa dunia anak-anak sekarang seperti apa, susah ya. Bertengkar sama orang ya. Kemudian mereka jaga jarak. Kemarin kamu liburan kemana? Kita pergi ke Sentul gitu ya. Ngapain? Ya jaga-jaga aku gak happy kata anaknya sudah remaja itu ya. Karena secara iklim keluarga memang bapaknya bolak-balik, kamu harus begini, kamu harus begini. Terus mamanya itu juga memenuhi ibu saya. Cuma kita bilang apa kalau nggak ada bukti. Dia tahu apa kebutuhan kita, tapi cuma memberi, tidak emotionally. Secara emosional dia tidak apa, tidak dekat sama ibunya. Tapi yang diminta itu selalu ada aja. Ya. Kemudian jangan bertemu ya. Emang ibu kamu kerja apa? Ibu apa sih? Bisnis woman bu, ya. Tapi nggak tiap hari keluar. Tapi ya sibuk tiap hari. Next. Ibu juga seminggu ngajinya 5 hari ya. Ngaji gak apa-apa bu kalau ada sekolah. Pulang anak sekolah, ibu harus di rumah nemenin anak-anaknya. Ya, kalau ada buat kalau ibu tetap ya. Ketika anak di rumah ibu ada karena anak-anak itu butuh apa ya? Kalau nggak ada ibu di rumah tuh rasanya kayak sepi, kayak mataharinya hilang. Saya merasa ya, ibu saya kan PNS dulu ya. Dari dulu bu, kalau ibu saya perempuan saya bakal masuk rumah. Jadi saya ikut kegiatan di luar. Karena kalau masuk rumah gak ada ibu, rasanya kayak gelap gitu. Ya, ibu itu benar-benar menjadi apa ya, cahaya rumah. Ya, oke. Sekarang anak-anak kita yang remaja masuk ke quarter life crisis atau ibu-ibu yang anak udah 25 tahun ya, itu mereka mengalami krisis seperempat abad hidup mereka. Mamanya sedang memasuki krisis paruh baya. Ya. Tanda-tanda ibu paruh baya, krisis paruh baya, ibu suka terpikir ya, coba dulu aku nikah sama si Anu. Nah itu krisis paruh baya. Ya Allah, si Ani kan dulu aku yang ngajarin dia fisika, kenapa dia jadi dosen? Nah itu krisis paruh baya. Tanda-tanda. Kenapa kalau ada orang apa namanya bu teman kita yang SMA maju terus kita ada pasangan itu berarti krisis paruh baya. Kalau ibu sebut kalau ada hujan turun di daerah lain dan ternaknya nggak ada di sana, dia bersyukur sekali. Ya, senang kalau orang dapat kebahagiaan. Kalau kita bu ada orang yang suka scrolling ya, yang suka buka IG, FB, ngeliat teman-temannya, itu bisa sesak nafas bu. Karena memang scrolling itu menyebabkan anxiety dan depresi. Sama yang ditampilkan di medsos adalah yang bahagia aja. Udah sampai pencapaian. Ya, itu udah ke Eropa. Ya Allah, kita tidak bisa sampai fokus. Jadi berhenti scrolling tapi cari ilmunya, nggak apa-apa di medsos ya. Kemudian the unique challenge of life in your 20s. Jadi anak-anak remaja kita, apalagi yang udah masuk ke usia 20 tahun, dia memang unik. Ya, antara tuntutan mau bekerja apa nikah, ya bu, itu dia kayak ada kebingungan. Itu makanya ada anak-anaknya, saya punya anak yang 26 tahun ya bu. Saya tahu pekerjaannya susah, jadi memang awal kayaknya kesian gitu ya, dia udah capek gitu. Saya ngomong guru ngaji ya, ditembak sama guru ngaji. Kamu ini yang bagus. Enggak hadis atau ayat Allah tentang ini gitu. Saya tuh ngomong karena suka siangnya gitu, karena dia lagi sampai banget ya. Masa pertengahan kuliah, ada yang pada usia itu nih anak itu lagi di tengah-tengah kuliah, sibuk kuliah atau sibuk kegiatan sosial ya. Tuntutan karir dari orang tua atau lulus nih. Tuntutan kita terhadap yang lagi kuliah itu kadang-kadang bikin apa beban buat anak-anak. Paling kita mama doakan kamu selesai ujian
belajarnya dengan baik. Kan gitu. Terus kamu ini juga mau sendiri aja. Padahal lu kita setengah mati, lu udah berdua aja. Cuman dulu ya. Bu susah ya, jangan terlalu banyak harapan tinggi ya. Paling mereka bilang dulu yang bukan mau TM. Orang dulu sih gue nggak ini. Dia disuruh ada bu. Nggak usah yang makanya belajar. Nah itu yang kemudian ya. Pertanyaan kapan nikah ini juga buat anak-anak kita itu bu, sesuatu yang menekan ya, sesuatu yang membuat dia takut ketemu tante-tantenya Leo setiap lebaran. Insya Allah ya, doain aja tante. Ada yang kayak begitu, ada yang masuk pertemuan dia nggak mau ketemu lagi. Ya ada seseorang yang dulu usianya bertambah terus karena dia bekerja di salon itu apa ya kliennya berhenti bu jadi ya apa namanya hair stylist ya karena orang mana bu masalahnya urusan siapa jangan sibuk ya kapan kawin doain aja ya ya Allah berikanlah jodoh buat si Anu orang kita ya doakan cukup bu nama ponakannya bu kalau ketemu jangan ditanya dia juga udah sibuk cari berusaha ya jadi ketika ada mamahnya bilang pun suruh tuh si ini dikasih ya saya bilang sudah coba doain aja lah ya karena ini yang membuat orang kemudian anak-anak remaja anak-anak yang sudah sampai dewasa nggak mau ikut pertemuan keluarga ya oke next ya ibu ada gejala-gejala krisis 25 ya tahun pertama ya bu pada anak-anak ibu yang sudah dewasa ada perasaan cemas ada takut ada kehilangan arah kesepian bingung mau melangkah ya kemudian waktu harus mengerti dan menerima kondisi anak-anak dalam masih kritis jadi ketika ibu dan anak ibu pun mau keluar sih enggak ya karena dia lagi banyak urusan ya makanya nanti diselesaikan dengan yang namanya komunikasi bermakna. Oke next kita yang udah 45 ke atas ya berada pada krisis pemberian ya perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita bu ya sosial krisis kesehatan ya yang nanti malu-malu badannya panas ya bu yang nanti kalau suami komen sedikit masuk meledak nah itu krisis pemberian ya bilang kalau suami mas aku lagi mengalami krisis pemberian mohon maaf kalau aku agak-agak cerewet mohon maaf kalau aku agak-agak menghindar ya ketika diajak ya hubungan suami karena mulai ada macam-macam keluhan jadi makanya kadang-kadang ketemu anak juga jadi kayaknya bingung kesel dan sebagainya ya khawatir misalkan anak ya rasa tidak puas terhadap hidupnya ya tadi ya coba dulu aku beli si X gitu suka cewek ya karena ketika udah masuk usia tua bu nenek-nenek dia udah 7 bulan suami meninggal ya dia cari logo si LDK dia itu kan tunangan ibu dulu gitu ya gara-gara bapak mau melakukan itu ibu jadi nikah sama dia hampir ya jadi orang yang muncul ya perasaan bosan perasa kosong dalam hidup jadi meledak-ledak atau emosi kita yang juga anjir juga kalau mau ngomong katanya kok ngegas gitu nah jadi nanti belajar bagaimana supaya nggak ngegas menghadapi anak remaja atau dewasa oke next ya next nah ini karena nggak kelihatan lagi udah kita lewatin aja langsung aja next nah bu di usia anak-anak kita yang sudah remaja dan dewasa tugas kita bukan lagi jadi carer yang dulu nyuapin ya bu mandiin nyiapin buku nyiapin makan sekarang di usia kita yang udah ini udah gak harus melakukan itu tugas kita jadi tiga bu jadi sahabat jadi mentor jadi coach kenapa saya kadang cewek karena kalau foto dari luar negeri ibunya gak pada peluk jadi di usia-usia anak kita yang remaja dan dewasa sekarang tugas kita bu sebagai sahabat nah lihat gak posisi sahabatnya apa
Bukan kayaknya mereka duduk kamu, bukan begitu. Ya, udah jadi sahabat. Kita kumpul yuk, ada perempuan. Bapaknya, mas kita mancing yuk. Harusnya bahasa gitu kayak perempuan tadi. Ya, kayak sahabat. Ibu kalau sama sahabatnya gimana aja? Apa-apa buat sahabat kita ya, Bu. Kalau kamu yang disiapin oleh-oleh buat siapa? Bestinya pasti. Jangan pergi umroh. Yang diingat siapa? Bestinya. Sahabat pengen nyenengin siapa? Sahabatnya. Kemana-mana, yuk ambil aku. Besti nggak mau? Iya. Kemudian kalau ngomong sama mereka juga, walaupun kelas terus tapi jangan sampai nyakitin hati dia, betul? Nah, ibu sekarang kalau ngomong sama anak yang remaja atau dewasa kayak gitu. Sini ya, mama kasih ini deh. Saling memberi ya supaya menimbulkan rasa kasih sayang ya. Kita kesalahan deh, kita ngejimil deh sama anaknya kayak sahabat gitu. Jadi supaya nanti enak. Yang kedua sebagai mentor. Siapa yang pernah kuliah? Lu ada mentornya? Ngapain mentor? Orang marahin. Apa yang susah? Sini, saya ada. Ya kan? Ya. Oh, aku kerja statistik susah banget. Oh ya, gimana? Supaya ada sama mentornya. Itu sama anak remaja itu, sama anak yang remaja kayak gitu. Ya, jadi mentor. Ya, nggak bisa ya nih. Coba sini mama lihat. Oh, mau nggak bisa deh. Kita ada yuk sama bu guru gitu ya. Teman saya ada guru ya. Sebagai coach. Coach itu dia nggak pernah kasih arahan seperti mentor, nggak pernah ngajarin. Kamu ingin apa? Aku tuh ingin bisa bicara di depan publik. Langsung jadi saya dengar. Seperti apa bisa bicara di depan publik? Itu kalau coach. Ya aku tuh lancar, terus aku nggak ada ya gitu. Terus kamu ingin melihat orang seperti apa? Aku ingin orang tuh seperti gitu. Karena kemampuan. Terus kamu ingin dengan suara apa? Hebat banget ya kamu. Kita tanya Bu, dia bikinnya apa, tujuannya apa? Terus sekarang tanya, lalu apa yang akan kamu lakukan? Dia yang cari, dia kerjain, bukan itu coach. Aku tuh pengen punya iPhone. iPhone yang nomor berapa, seri apa? Tanya aja Bu, berapa? Kita emang gak bakalan ngaku beliin, tapi dengerin aja dulu gitu ya. Itu semua yang fiturnya gini-gini, yang seperti gini-gini gitu ya. Harganya berapa? Terus kira-kira gimana ya cara dapetinnya? Loh, aku udah ngomong bisa ya. Kira-kira bagaimana ya cara supaya bisa? Sampai kata-katanya keluar dari dia, bukan dari kita. Itu coach ya. Oke, next ya. Bagaimana komunikasi dengan anak usia remaja? Waktu jadi sahabat ya, memahami situasi lingkungan yang sedang mereka hadapi. Bu, anak kita sedang menghadapi pergaulan yang berat di SMP, di SMA kuliah. Yang ada isu bullying atau bullying ya. Dibilang bullying itu di perhubungan ya, di perhubungan ya, lewat kata-kata atau lewat ya, ada gambaran di body anak SMP ya, ada gambaran ini kamu itu anak-anak kita menghadapi kayak gitu. Yang SMA belum lagi, gini gak punya pacar, homo ya, repot. Anak yang laki-laki yang mau pacaran dibilang homo, itu kan berat buat mereka. Di mana ibu masih paham ya situasi yang mereka hadapi. Anak yang lagi kuliah Bu ya, sementara harus kita harus itu pusing banget. Kita bolak-balik atau mama
Tapi tiba-tiba bisa aku kalau anak saya pulang dari Surabaya liburan itu semua rata-rata seperti anak pesantren mau hibernasi namanya. Bu, bikin tidur ya istirahat, makan nggak pakai nyari. Kalau di kos kan jalan dulu gitu ya, makan gitu ya, tidur pulang karena punya tugas, kasih tugas nih. Kalau dia pulang saya nggak maksa ya untuk gitu ya, di situ tiba-tiba bersih enggak. Jadi bu saya berangkat dan pulang kadang masih ada, nggak boleh marah. Kamu gimana sih kamu? Nggak bisa, capek. Kalau dia libur bukan berarti dia nggak ada kerjaan, masih banyak tugas-tugas apakah dari organisasi, apakah dari lomba, sampai dua berangkat tidur. Persiapan bikin proposal untuk lomba dari APS, ujian dan sebagainya. Ya bu. Kemudian saling menghargai privasi. Jadi jangan kepo ibunya. Pacarnya siapa sekarang? Ayo aku yang pacar dong sama aku, gitu ya. Kamu tuh gak sempat bikin pacar, gitu. Saling berbagi cerita dan perasaan. Jadi dia kena sahabat, saling gitu. Aku sebelum udah dengerin aja, gak usah jawab. Kalau dia gak denger bu, dengerin. Apa cuma dengerin kata ibu itu sama ibu. Merasa bahwa aku kan tahu masalahmu, aku mau ngasih aksen enggak, dengerin aja, ya. Sampai dia keluar baru kemudian diam. Udah dia ceritanya udah ya, mama masak dulu ya. Jadi kan udah bagus sih kalau ngomong. Tetap jangan komen ya. Kalau dia kan jangan komen. Nah kalau terus bersama tadi bu ya, mau mancing, mau kita mau pergi ke salon, kalau bapak kan mancing. Apa kita mau apa masak bareng, masak pokoknya bersama. Nah kalau bersama bu, kalau yang diomongin yang baik-baik aja. Yang ingin ibu dia lakukan bukan yang namanya evaluasi yang terjadi di belakang. Ya, don't look back, jangan ke belakang. Ya, ngomongin yang nanti dia mau nikah sama laki kayak siapa nih? Nah, gitu ngomongnya. Nanti dia kalau mau kerja mau di mana nih? Ya, ke masa depan ya. Bangun persahabatan yang sehat, bu ya. Jangan jadi sahabat kita. Oh, yang surprise dia kadang-kadang juga. Nanti ada saya pulang-pulang beli bu, apa bu protektor. Ada gambar kita yang murah pun tuh gambar ibu. Emang kayaknya boleh pakai protektor yang ada kita. Udah kan bukan nenek. Gimana sih? Karena saya gitu. Ya ibu juga dia kadang-kadang dia kan boleh beli ada boleh enak. Jadi ada saling. Oke next. Nah, orang tua sebagai mentor mengajukan batasan dan menyemangatinya. Ya, janji ya. Kalau ada apa-apa bilang sama mama. Ya, janji ya. Lesnya harus rajin. Janji ya, gitu ya. Kalau mama ngomong, kamu dengarkan. Kalau kamu ngomong, mama juga akan dengarkan. Berbagi pengalaman, pengetahuan bijak. Ya, jadi ngobrol. Ya, waktu mama masih SMA, mama tuh udah kerja di kasih inspirasi. Memberi nasihat dan saran ketika mereka siap. Jangan setiap perlu nasihat kan. Sampai mereka tuh gitu ya. Aku sih diamin aja gitu ya. Maksudnya masuk dengan kanan dengan kiri. Apalagi kalau dia nggak suka sama kita, apalagi yang dia nggak suka. Nah, jadi anak remaja kayak gitu ya. Mau kita jawab menolak alasan. Ya. Oke next. Sebagai coach ya. Next. Orang tua sekaligus mengembangkan potensi anak tanpa banyak memberikan saran, nasihat, dan arahan. Aku tuh mau universitas ini mah, jurusan ini mah. Oke, berapa? Passing grade-nya. Betul. Orang dia pengen masuk di jurusan apa namanya itu pendidikan. Ya kamu kan arahan. Oh kamu pengen masuk jurusan itu apa? Apa namanya? Prospeknya. Ya, jurusan mana yang ada di jurusan itu, kemudian berapa biayanya, terus apa yang saya lakukan biar masuk ke jurusan itu coach. Aku mau les itu dulu yang di sebut nama nggak boleh, pokoknya yang itu loh, yang tapi mahal bu gitu. Ada alternatif lain yang bagus tapi nggak mahal. Jadi gitu bu orang coach ya.
pengembangan potensi anak tanpa banyak memberikan saran, nasihat dan arahan. Dia terus yang mikir, dia terus yang mencari. Jadi kita nggak capek juga. Ibu mikirin sampai sakit-sakit gitu. Salah ya. Mestinya kan udah mencapai tahapan perkembangan level fakultas yang orang abstract thinking, abstract operation. Udah bisa mikir, jangan kita terus yang mikirin ya. Oke, next. Esensi coaching adalah menciptakan dialog-dialog bermakna yang memberi hikmah, ya, memantik pemikiran reflektif dan memicu ide-ide kreatif yang akhirnya membuat anak menemukan solusi atas permasalahannya dan bertanggung jawab untuk hidupnya. Jadi Bu, dialog, ya dialog, ya. Kamu nanti mau S2-nya kemana? Aku maunya ke UK dulu gitu, universitas ini gitu. Tapi harus beasiswa, nah, gitu ya. Jadi yang ada dialog yang dia yang pikir, dia yang tapi kalau ke UK, aku agak takut ya Bu, gitu ya. Jauh banget ya sampai ke UK ya, bisa 18 jam. Australia gitu. Australia Bu, kalau Perth cuma 4 jam. Kalau Sydney baru 7 jam 8 jam. Udah, tapi naik. Dia lagi tapi Malaysia aja deh cuma 1 jam. Kurang ya. Yang penting kita ada dialog ya. Next. Perkota kelas remaja sudah mencapai tahap optimal. Jadi ketika anak remaja sudah kita sering tadi ya dari didik tentang pendidikan lingkungannya. Ini Bu yang saya lakukan itu sudah berkembang, sudah mengembangkan kemampuan analisa, berpikir kritis, berpikir kreatif. Jadi tinggal diajak ngobrol aja, bukan dicokokin aja, dilinding terus, diarahkan. Dia udah punya kemampuan itu, tinggal kita yang mana, bagaimana, terus ya. Nah Bu, ini prinsip membangun percakapan bermakna. Dahulukan kasih sayang, kesampingkan ego. Apa sih ego Bu? Ego itu yang tampak keluar dari kita, ya. Ingin dihormati, ya. Gitu. Merasa bahwa kita lebih tahu seorang tua, betul? Iya. Jadi ketika anak ngomong, kakak gini, itu ego. Nah, kalau ibu ingin punya komunikasi bermakna dengan anak, kesampingkan ibu, ya. Dahulukan kasih sayang. Gimana caranya? Tetap terjalin rasa kasih sayang, komunikasi yang lancar dengan mengenyampingkan aku tuh orang tua, aku lebih tahu, aku tuh benar. Masih pakai itu dong? Orang tua. Iya, karena kita masuk tua. Tua iya Bu, ya. Belum tentu tahu. Jadi kalau dia ngomong gitu, gitu ya. Jadi kamu yang nggak ngerti dari dia. Gitu ya. Jadi justru cari informasinya. Jangan merasa kita yang paling benar, ya. Berikan nasihat dan arahan hanya jika diizinkan. Udah bener ya Bu? Ini udah penuh sama nasihat kita posisil. Dia juga udah kita ngajiin di sekolah SDIT. Ya, dia buka YouTube yang pusat-pusat. Ya. Jadi kita kasih nasihat ke dia, astagfirullah, gitu. Kamu bagaimana? Ya. Percakapan yang berorientasi ke masa depan jauh lebih penting dibandingkan percakapan yang fokus ke masa lalu dan saat ini. Dulu kamu saya desain mau aja, jangan. Kalau kamu ngobrol, jangan. Ya. Karena udah tadi ya Bu ya, harga dirinya tuh juga tinggi kayak kita. Ya udah deh ya. Kalau memang udah gagal kemarin SBMPTN-nya, terus kita mau kemana? Tadi mau pilih apa? Tadi mau gap year ya, ada mau nggak kuliah dulu persiapan, nanti itu lagi UTBK atau mau khusus apa? Jadi jangan kelas kemarin ngomongnya sama teman kan, bukan dong, bahkan harus UTBK. Udah lewat, hasil gak bakalan berubah. Yuk udah, kita habis mau ngapain? Aku mau ikut online aja deh, ya. Bimbelnya oke. Mau pilih yang mana? Gitu ya Bu. Walaupun kita tuh
kemarin yang itu membutuhkan juga masuk bimbel yang mahal yang menjanjikan 100% masuk PTN. Ya, kalau belum ridho, emang nggak lulus berarti ya. Jadi ya udahlah, tabungan untuk akhirat kita, sedekah kita bu, kita untuk anak kita sedekah. Ya. Mama udah banyak. Ya hilang deh pahalanya. Ya, kalau ibu ngasih, ya udah ya sedekah ya. Udah, ya. Ke depan bagaimana? Oke, next. Oke, keterampilan kunci yang dibutuhkan untuk membangun persahabatan berkelanjutan, membangun hubungan dan rasa percaya. Di mana anak kita ngomong kita jaga rahasianya dan percaya ibu gak bakalan ember. Ya. Jangan bilang ayah lah, gitu ya. Jaga, ya. Jaga aibnya, jaga hal-hal yang dia bakal tahu. Aku sebetulnya kita langsung kayak apa? Bu, jaga kepercayaan anak kita dan rasa percayanya. Kemudian dengarkan dengan empati, ya tadi ya. Ya, kasihan banget ya. Ya Allah, berat ya dia ternyata kamu di tempat kos kamu. Di tempat kosnya bu, orang-orang suka nonton drakor, suka nonton yang seru-seru. Dia nggak suka ya seru-seru. Kalau dia lihat seru-seru, apa namanya? Dia bu, cuman bilang tak tidak bu. Jadi ya Allah, nggak nyaman banget kok ya di kos itu kamu. Orang-orang nonton kamu nggak ikutan. Ya nggak bu, dengar empati. Kebayang kalau ibu di situ. Bayangin kalau itu yang jadi dia. Jangan masuk kasih nasihat. Udah deh, baca istighfar. Ada deh, itu kan cuma bohongan. Dia nggak butuh nasihat. Dia cuma perlu ditampung dan diterima perasaannya. Ya, mengajukan pertanyaan. Nah ini bu. Jadi kamu bagaimana? Nextnya seperti apa kalau kamu diajak temanmu nonton film yang seru? Ya aku nggak aja di kamar. Nah itu dari dia bukan dari kita. Ya udah kamu mau kamu aja. Itu bukan dialog, ya. Jadi kita ajukan pertanyaan, berbagi pendapat, pemikiran dan perasaan, menyelesaikan konflik dengan pengobrolan ini, mengerjakan permasalahan dengan bekerja sama. Ya bukan kita yang udah pindah dari posnya, ngapain di situ? Ibu soalnya ya tidak ingin anaknya menderita. Itu udah pindah aja, jaga yang baik. Padahal itu kosan yang paling dekat sama kampus, ya banyak makanan, ibu kosnya baik, cuma gara-gara temannya kayak begitu. Menurutku toksik semua gitu. Bayang mungkin kalau ada teman tuh toksik semua. Maksudnya apa? Tanya aja. Ya betul kan? Oh gitu. Oleh dia. Nah kita tipe yang memang sensi. Aduh kamu ada yang sensi. Jangan. Ya, karena memang begitu sifatnya kita terima apa adanya. Jadi kita tuh, oh jadi kamu gak nyaman dengan omongan-omongan mereka. Iya, sampai keluar udah tanpa nasihat, ya, tanpa nyalah-nyalahin. Ya, oke, next. Nah, udah apa ya? Kita sekarang sebentar tentang bermakna ya, komunikasi bermakna. Komunikasi bermakna itu adalah kita ngobrol gitu ya dalam rangka mencari solusi buat anak kita. Itu bermakna. Jadi bukan cuma sekedar ngomong, sekedar melepaskan ego kita, tapi ngomong yang ada tujuannya dan dia bisa mendapatkan apa namanya jawaban atas permasalahan, solusi atas permasalahan. Cuma lewat tadi bu, ajuin pertanyaan gitu ya, kemudian TikTok lah bahasanya ya, bukan TikTok ya, itu TikTok ya. Jadi kemudian akhirnya anak merasa bahwa oh dari dengar, kemudian ibunya ibu yang asyik. Jadi sekarang yang dibutuhkan ibu yang baik, tapi ibu yang asyik ya, yang paham apa masalahnya. Dan kalau cerita sama dia, ibunya tuh mau berlama-lama dengerin gumbalannya dia. Ya. Jadi menurut adik bagaimana? Jadi intinya anak-anak dikasih kesempatan berpikir,
memilih dan mengambil keputusan. Ya, kitanya menahan ego untuk tidak segera memberikan apa? Tidak segera memberikan jawaban atau tidak memberikan apa? Kata-kata yang membuat anak merasa nggak bisa gara-gara kita merasa kita lebih. Ya, itu mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya keren banget ya Ibu ya, luar biasa. Karena memang diberikan oleh ahlinya. Jadi kita memang perlu kajian-kajian seperti ini supaya kita bisa sama anak. Terutama tadi yang saya penting adalah kita sering banget kasih nasihat. Merasa kita adalah orang tua. Kamu harus gini kak, kamu harus gini deh. Jadi kita selesai diajak komunikasi bermakna biar solusi itu datang dari anak-anak kita. Dan melakukan kita sebagai orang dewasa. Kadang-kadang kita masih menganggap anak-anak masih kecil, baru SD, gitu ya. Jadi ternyata ya, pertama salah soalnya. Alhamdulillah, terima kasih saja sudah memberikan pencerahan terkait dengan kita semua yang ada di sini. Baik, sekarang saatnya tanya jawab akan dibuka pertama untuk 3 orang penanya dulu. Baik, dari siapa yang akan memberikan pertanyaan? Ada? Gak tahu semua kayaknya. Ibu, ada yang bertanya? Atau siap menjawab pertanyaan dari Ustazah saja? Yang mau ditanya Ibu? Oh, Masya Allah. Silahkan sebutkan nama dan dari RT berapa ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ustazah, saya punya anak juga. Yang pertama dan kedua itu usianya sedang usia bibinya. Cewek dan cowok. Yang pertama itu cowok usia 17 tahun. Yang kedua cewek usianya 15 tahun. Yang mau saya tanyakan itu, kadang kan anak yang cewek ini suka cerita kan, ibunya temennya ini suka banyak melarang temennya gitu. Jadi akhirnya temennya ini suka banyak bohong ke ibunya, dia gitu karena mau pergi nongkrong misalnya gitu nggak boleh. Akhirnya anaknya bohong gitu ke ibunya kan. Jadi saya kayak ngaca gitu. Ini sebenarnya pola asuh yang benar itu gimana gitu ya. Ke anak itu kita harus kita bebasin. Apa memang harus kita keep gitu, apa-apa tuh harus semuanya harus kita atur gitu. Karena kan suka anak-anak itu suka nggak mau diatur juga ya Bu ya. Iya gitu, jadi kadang saya suka galau juga gitu, harusnya gimana sih buat apa kita ini harus gimana sih ke anak yang kita harus lakukan, apa kita harus kasih kebebasan gitu. Ya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada kita ya statement ya. Anak-anak itu kayak rusing nangis itu kalau terlalu banyak batasan. Mau jalan keluar rumah jangan gitu ya. Mau jangan gitu. Kira-kira gimana Bu anak kecil? Stres ya. Saya pernah punya asisten yang ada OCD ya. OCD itu gangguan kecemasan yang pikiran itu harus rapi. Terus kompulsifnya itu beres. Jadi kan saya baru masuk sebentar diberesin. Karena perbuatannya harus beres-beres dan harus membereskan. Karena kalau berantakan tuh nggak nyaman. Jadi saya tuh stres ya Bu gara-gara. Yaudah dari kemudian kok ternyata dia bunyinya jagain kakek-kakek nenek-nenek. Mandiin, kasih makan tuh ditonton India malam. Jadi nggak cocok untuk jadi asisten saya karena anaknya masih kecil yang butuh memang bermain. Jadi itu nanti itu metode angry ya, kalau banyak marah gitu ya. Kalau kita melarang pasti kan timbul emosi yang nggak nyaman. Timbul karena komunikasi kita jadi nggak baik dengan anak kita. Kemudian
dia yakin kalau dia jujur malah diomelin, akhirnya dia berbohong. Kenapa anak berbohong? Ya karena secara pendidikan keimanan tidak didasarkan, tidak dikatakan bahwa Allah bersamamu, Allah melihatmu, Allah saksikanmu, Basori ya, Allahumma'i, Allahumma nazori ya, Allah bersamamu, Allah melihatmu, Allah membasamaimu. Itu lagunya anak-anak kecil, anak-anak TK yang bahwa Allah bersamamu. Itu tugas pendidikan iman oleh anaknya. Jadi ketika kemudian dia suka anak kecil kan dia suka apa yang dia suka, terus tiba-tiba kan dia dimasukin. Nah kita seorang tua banyak sebagai nenek nggak boleh mungkin mau iya. Ya, sederhana bu, cuma tisu basah buat ngelap atau galon. Ada harganya nggak? Ya. Tapi kalau dia nggak dikejar dan ada meminta izin, kira-kira akan mengembalikan perilaku itu. Bisa dari cuma tisu, lama-lama nanti mainnya lama-lama enggak. Kenapa? Di masa remaja ini orang tua itu nggak bisa nyimpen sesuatu yang sembarangan karena mereka banyak kebutuhan tapi tidak diajarkan regulasi diri dan emosi, akhirnya kemudian dan kebutuhannya banyak, akhirnya istilahnya kalau udah kena narkoba, udah kena game, udah kena kontrol, enjoy itu ibu nggak tenang. Kenapa? Kerintilan. Kaki yang gak ada nafas, komunikasi gak jalan, kebutuhan untuk apresiasi besar, akhirnya untuk supaya dihormati, dihargai dia banyak masih ya kejut apa? Membeli teman dengan sombong. Ya, nanti hilanglah barang-barang ibu beli dari luar negeri gitu. Karena ada kebutuhan. Yang kalau benar itu adalah ketika ibu melakukan anak saya berubah anak, karena anak itu sudah tumbuh, Allah bersamaku, Allah melihat, Allah memperhatikan. Nah, jadi bukannya restriction, tapi saya nggak sebut ada pola asuh yang otoriter, keuntungan besar, anak-anak rendah. Pokoknya harus latih, pokoknya harus masuk ke dokter nih. Ya, tuntutan tinggi, kasih sayang rendah. Ada yang tuntutannya rendah, kasih sayang tinggi, itu permisi juga boleh. Aku mau belajar, boleh. Ya. Aku itu boleh, itu nggak jadi apa-apa. Tapi yang bagus, tuntutan tinggi, tapi kasih sayang tinggi. Ngobrol ya. Adik, gimana deh kalau dia nggak susah itu dia? Aku boleh nggak boleh? Gimana kalau dia lihat berapa harganya? Aku nggak lihat. Oh, gitu. Kalau dia tergantung sini ya bu, empatinya aku jangan offline dia mahal, yang online ini uang guru itu kalau tergantung apa namanya nuraninya, kasihan mamanya beruang banyak-banyak. Aku juga bisa kayak mencoba untuk orang kasih ponakan saya, udah nggak boleh gitu, dulu aku gitu, dia cari sendiri, cari disuapin mau. Kita mesti bangun anak kita tuh punya inisiatif. Kalau terbanyak restriksi, cara ngobrol aman. Tadi membangunnya tadi. Ya, jadi tetap tuntutan tinggi, rasa yang tinggi, bangun kepercayaan dan batasan-batasan. Nah, orang saya nih yang laki-laki nggak ada minum ya dulu ya waktu SMP. Karena saya ada parno untuk saya kerja di sebuah yayasan yang menangani anak-anak SMP yang udah melakukan banyak ya masturbasi, seks dini gara-gara kecanduan pornografi. Kan kalau udah dia bersama-sama main game itu kok kira-kira suka kalau mana ya? No sleep over. Dan dia mungkin sampai SMA. Yang sembilan ya gitu ya, itu yang pergi acara itu jam 9 kan, kasihan juga sebetulnya. Tapi itu komitmen mengajarkan amanah, tapi tidak selalu
menurut kamu bagus nggak disko itu? Disko itu bahasa apa ya? Zaman saya ya, dia kayak itu bagus nggak? Yang penting komunikasi. Ibu mau bawain tapi ada dasarnya nggak? Tapi ada batasannya nggak? Jadi tidak terlalu yang tinggi tuntutan tapi rendah hasanya, tidak juga tinggi kasih sayang tapi tidak tuntutan. Nah itu di tengah-tengahnya. Tinggi kasih sayang, rendah tuntutan. Karena memang kalau berkomunikasi kita udah tidak terbantahkan orang tua, ujungnya bohong. Udah sok apa belum? Jawabnya kok. Karena kalau jawab belum, dia bohong. Ya. Kalau dia tahu punya apa-apa, nggak cepetan. Itu nggak bohong jadinya Bu. Kalau kitanya nggak untuk ya udah paham ya. Anak baik kayak apa? Tapi di sisi lain kita masukkan Allah suka orang yang sholatnya tepat waktu ya. Tapi orang yang untuk sebelum sholat di padang mahsyar Apa jelek-jelek? Aduh bahaya nih ibu sama anak sampingan. Jangan salah-salahkan. Dia menjadi yang tidak inginkan. Bukan dengan bohong. Untuk pertanyaan yang kedua ada? Iya. Ini beneran. Kira bercanda. Boleh ya? Boleh. Ini kan ini bukan buat untuk ibu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai anak ya. Akan saya izin bertanya, ini posisinya saya sebagai anak remajanya. Terkadang kan kita tuh anak remaja itu merasa saya ini tidak cukup baik, dan itu mungkin sering terjadi di kalangan anak remaja seumuran saya. Nah, bahkan ketika sudah berusaha pun kita masih merasa saya ini belum cukup baik kok. Padahal sudah sedemikian rupa itu berusahanya. Nah, apakah itu bisa dikatakan normal ketika kita sudah sharing sama orang tua, ketika orang tua itu sudah sering mengatakan how about your day, how about me gitu. Tapi kita tuh sebagai remaja masih merasakan saya tuh kayaknya masih kurang baik gitu. Dan terkadang orang tua itu kan memang betul ya, mungkin orang tua ini hanya mendengar sharing dari kita, gitu, keluh kesah dari kita sebagai anaknya, dan tanpa ada solusi mungkin di suatu waktu. Nah, ketika itu bagaimana remaja-remaja ini untuk menanggapi atau cara menghadapi perasaan itu saja? Karena jadi apa ya, ke remaja ini agak serang banget gitu. Serang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada tuntutan masyarakat yang namanya social expectation, harapan sosial. Berharap kalau umur udah 25, bayangannya orang mesti udah apa Udah maaf. udah nikah ya. Nanti harus nikah diharapnya apa? Ya harus nikah. Udah hamil terus. Nggak boleh Bu ya. Dia belum nikah ada nggak boleh nanya apalagi udah hamil atau belum ya. Hamil itu ya tadi hak Allah lagi ya. Ada yang 5 tahun, 15 tahun, sampai 10 tahun itu udah ada ayatnya. Dan Allah berikan anak laki-laki kepada yang dia kehendaki, dan Allah berikan anak perempuan kepada yang dia kehendaki, dan Allah berikan anak laki yang perempuan kepada yang dia kehendaki, dan Allah berikan anak kepada yang dia kehendaki. Bukan Aisyah punya anak, enggak? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak kan umur 80 tahun ya Bu ya. Nah, doanya apa? Susah gitu sampai udah kita cari cara ya. Ada yang bilang orang ya Bu ya. Ada yang nikah lagi. Itu ya Allah Ini yang pernah bergabung. Jadi social expectation itu ada.
Tapi sama orang tuanya udah mandiri, udah apa ya, bisa terlibat dalam rumah gitu ya, dan sudah punya identitas diri. Ya, katanya tugas perkembangan anak remaja menjawab pertanyaan who am I? Siapa saya? Kalau pendidikannya benar Bu, dari 2 tahun dikasih kesempatan untuk mengatakan sesuatu, muncul namanya otonomi, mandiri. 2 tahun udah mandiri, dia bilang, mami aku yang mandiri ya, inisiatif. Kita kasih sama kesempatan untuk nama ini kan muncul kepercayaan diri. SD dia udah produktif, kata katanya Pak Emerson ya. Jadi SD itu udah melakukan ini, tes ini, lomba ini. Nah ketika remaja udah kebayang, aku anak perempuan yang jago masak, yang cantik, yang suka menggambar. Itu harusnya punya gitu. Aku anak laki-laki yang jago fisika, pinter taekwondo, dan suka naik gunung. Mestinya anak kita sudah punya jawaban kata-katanya, siapa kakak? Siapa saya? Nah, kadang-kadang ini tidak tercapai karena banyak hal. Bisa jadi orang tua yang terlalu ambisius, serba boleh. Jangan atau terlalu yang nggak boleh restriksi ya. Dulu saya nggak boleh camping, dan banyak kan Bu yang tadi yang nggak suka nggak boleh camping sama ayah ibunya. Saya camping, nggak ada kerja sendiri, saya pakai uang yang lain. Apakah aku, apakah pinjam gitu, pokoknya banyak restriksi lah ya, karena memang anak perempuan. Aku mau belajar bahasa Inggris gitu ya, ngantri di dia gitu ya, sampai sebelum subuh ya, dia ya, supaya dapat formulir karena ada kuotanya gitu masuk lesson dia ini. Nah itu, jadi sekarang kalau banyak sekali anak-anak yang masih belum, karena tadi otaknya belum klik ya, terbentuk reaksi sampai 30-40 tahun. Nah, tugas orang tua sebetulnya memberikan kayak penguatan, validasi. Alhamdulillah anak-anak saya cantik. Nanti ya Pak, kalau kakak masuk SMA banyak yang naksir, kakak bilang terima kasih gitu. Karena pasti kakak baik, banyak yang suka karena cantik dan baik hati. Tapi kakak bilang maaf ya, saya tidak pacaran. Kan kalau kita udah suka, dikasih cincin, dikasih coklat, ya, nempel. Jadi terima kasih sudah suka kali saya tidak pacaran. Nah, gimana supaya muncul menggenapkan rasa apa ya, labilnya menjadi genap gitu ya. Nah kita coba sebetulnya menghisap diri. Saya punya apa? Saya bisa apa? Saya adalah. Jadi anak-anak remaja itu harus dia tulis. Coba adik tulis deh tentang kebaikan adik. Kita kasih waktu 10 menit. Bisa dari segi fisik, bisa dari segi hobi, bisa dari segi keterampilan. Ya tadi kan I am, I can, I have. Ya. Intinya mengajarkan anak kita muhasabah diri dengan melihat kelebihan-kelebihan yang dia dapatkan. Terus kan kita sulit bikin yang kekurangan. Lebih cepat Bu kalau bikin kekurangan, ya kan? Kenapa selalu kamu sih? Kita ya selalu ya. Makanya orang jadi banyak kekurangan. Tapi kemudian setelah dia menghisap diri mana kebaikan dan kekurangannya sudah kita cek. Atau kita forget, kita sama-sama fokus pada kelebihan saja. Terus dibantu lagi cari apalagi yang kelebihan kamu. Intinya sih bersyukur. Jadi memang kita sebagai orang tua bukan bilang kan bersyukur, bukan begitu. Apa ya deh yang udah ada dapatkan selama ini? Bukan bersyukur, bukan. Menurut adik ini bisa dijadikan apa ya? Jadi dia diajak berpikir, ternyata aku bisa jahit yang mana gitu. Aku pengen coba bikin kreatif, banyak loh anak-anak yang masih SMP udah jualan kreativitas tangannya. Allah kasih dia kelebihan potensi yang tadi bikin banyak. Nah itu perlu divalidasi dan perlu didukung. Tadi perlu apa dia kita belajar
dari handphone sebetulnya. Sama juga stimulus dari tante-tante, nenek-nenek ya, paman-paman. Ini nanti gimana nih? Sudah mesti ini, dia dapat. Udah suruh pergi, dia dapat ya. Jadi banyak pertanyaan dari anak-anak takut, makanya nggak mau ikut arisan, nggak mau ikut pertemuan keluarga, karena akan menerima banyak. Jadi kalau kita ketemu sama ponakan lucu, alhamdulillah sehat, enggak. Ya, supaya dia jangan cemas ketemu sama kita. Ya, Saya ikut belajar dibanding-bandingin sama dunia lain. Kan nggak enak. aku sambil lama corekan. Semua orang, nggak semua orang juara bu. Tapi kan kita pengen menyemangati. Beda, ya. Jadi semuanya nenek kasih amal karena sudah belajar dengan baik, bukan karena juara satu, juara dua. Yang nggak juara mendapat hadiah sedih ya. Jadi nenek yang bijaksana ya. Itu kira-kira ya. Enggak ada yang pertanyaan lagi? Ada satu lagi sekarang. Satu lagi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bunda. Alhamdulillah ya, setelah mendengar dari Ustazah itu paparannya ternyata iya banget ya, gitu ya. Kebetulan saya alhamdulillah dari punya anak dua itu yang satu belajar KDP kelas KJP ya, yang satunya lagi kelas KJP. Nah ini yang saya alami saat ini berpunya perempuan. Jadi saat mereka bertemu itu, yang satu adiknya itu sedang masanya dia mau punya prestasi. Nah terus yang adiknya itu maunya kulit-kulit nganu kayak gitu. Jadi sering mereka sering datang bahkan sampai kalau saya bilang kepada saudara, dia bilang mereka kayak nggak mau punya saya. Nah itu gimana saya ini ya, ibu sedangkan saya kalau yang berantem itu saya malah ada jangan buat menurutnya kadang-kadang sulit juga gitu bu menerapkan itu. Jadi saya minta dengan ada ya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau harusnya sebelum 7 tahun anak-anak diajarkan ada meminta izin, ada memandang, ya. Jadi ada izin, boleh masuk nggak? Ayolah, boleh. Tutup lagi, terus nanti nangis, ibu jangan kakak-kakak buka pintu rumah kakak kamar kakaknya. Ada yang ngajak masuk, masih bilang masih kamu. Terus ada kan kasih karena dibela mama. Ada yang belajar dong, ya. Kakak sakit hati, ya. Jadi dia bilang, wah enak juga pertama harus selalu mengalah. Jadi kita punya pengalaman saat belajar. Boleh kakak enggak? Boleh, kan? Kakak sudah diajarkan untuk berkata asertif, belajar tegas. Terus kakak bilang, oh nggak boleh ya, gitu ya. Sedih ya, nggak boleh kakaknya main yang lain. Jadi adik diajar oleh rumah itu juga. Kalau nggak dikasih ya sudah nggak boleh maksa. Tapi kan selalu kakak harus mengalah adik yang diberi. Makanya kita saya bilang kita mesti punya waktu kencan dengan anak, teman saja dengan dia. Kalau dia remeh 3 anak kan ke satu tempat, biasanya yang di-approve adalah permintaan anak yang mana? Dari kecil, yang katanya manul, ya, nggak bisa bersuara. Jadi ada waktu kencan dengan satu foto. Jadi kita paham anak masker sudah mau cerita apa-apa. Kita paham anak remaja apalagi yang udah betul dia udah punya rumah sendiri. Tapi nggak boleh apa namanya kunci pintu ya. Tetap ada satu pintu di kita pintu kan nanti kan nggak ada budaya. Terus jadi kita ada tanya kecil untuk tadi. Apalagi kalau terlalu jauh memang jaraknya. Kan memang sarannya kata Allah
tahun juga atau 3 tahun itu enak mainnya. Nah itu saya anak ketiga, kedua, tiga, empat kayak gitu ngaturnya. Nah anak pertama jomblo kan sama adik-adik jadi nggak main, beda generasi. Jadi kayak kamu nih adik, mereka kejauhan. Tapi tetap diajarkan tadi kita izin. Nanti di sisi lain ibu udah bilang ya tolong kasih tahu ya keluarga. Tapi poinnya ini tentang berbagi gitu, tentang menyayangi adik. Kasih nasihatnya bukan pas ada yang nangis nggak boleh nemuin kakaknya. Pas kakaknya lagi kesel kasih nasihatnya pas lagi jalan-jalan, pas lagi makan-makan, supaya masuk, supaya diterima dengan baik. Jadi itu ada peminta izin, ada pemandang, sama ada yang nanti banyak yang ada anak kita. Jadi ketika kemudian saya nih ya pengalaman saya, kalau ayahnya pergi ke minimarket, tiap anak dapat es krim, dapat ciki-ciki ada sih. Tapi ada makanan yang random pack, yang satu karung gitu ya, yang gedean lah apa kayak apa sih tentang potato chips ya, apa ketela gitu, itu yang random pack. Itu kalau mau buka itu anaknya kakak kita mau makan apa enggak? Dok pengen banget kadang-kadang enggak. Dari mana? Karena kan kesepakatan nanti makan ya, kalau kakaknya pas mau makanya emang itu repot. Tapi mereka sudah komitmen enggak? Karena sudah tertanam nurani ya, empati nurani dengan memasukkan spiritual moral etika lewat cerita kita, lewat main kita dengan baik. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa sangat hebat. Oke Bu, ini ada quiz buat yang menjawab dapat hadiah. Ya siap-siap menjawab ya. Oke, satu ya. Kemudian surat yang dibaca oleh pembaca surat apa? Luqman. Mana? Bisa sebutkan intinya nggak? Ini adalah hal yang mengadakan aman tempat hilang kepada Allah. Masya Allah. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara agar gitu ya anak kita mau ngobrol sama kita dengan cara apa, komunikasi yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabi dari RT 2. Agar kita sama anak menjadi sahabat, coach dan mentor. Komunikasi yang bermakna ya. Peran kita sebagai orang tua, sebagai sahabat, mentor dan coach ya. Nah sekarang ingat nggak Bu, apa saja yang bisa dilakukan orang tua agar komunikasi tetap baik? Apa yang harus dilakukan? Supaya anak nyaman cerita sama kita, supaya anak mau ngomong sama kita, harus apa? Ada beberapa tadi. Ini bukan lagi mungkin Ayo, mana kontekannya di kontek. harus apa? Jawab, Mas. Apa tadi? Supaya Jawab tuh menang dong. anak mau ngobrol sama kita, supaya ada komunikasi yang bermakna. Boleh dong. Bagaimana cara? Boleh? Saya bukan sampai untuk komunikasi memahami situasi yang bukan sedang mereka hadapi, kemudian saling menghargai privasi, saling berbagi cerita dan perasaan, melakukan aktivitas bersama dan bangun persahabatan yang sehat.
ketika ada perintah menyembelih kurban. Ayolah. Gak apa redaksinya beda-beda, silakan. Ketika Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, bagaimana cara komunikasi Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Iya, boleh kita Mulai itu, besok. mana? Percakapan Nabi Ini kan mana makna dengan pertanyaan? Mana? Silakan. Yang mana itu? Saya mencoba ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai saya Komit Anakku, kurang lebih seperti itu. Nabi Ibrahim, ayah mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ismail menjawab bahwa ayah itu lakukan perintah yang sudah Allah berikan kepada ayahnya. Kurang lebih seperti itu. Masya Allah, ya betul. Jadi semua percakapan bermakna itu pakai kalimat tanya. Bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau itu ya? Jadi anak diajak berpikir, kemudian dia menentukan dan mendapatkan solusi atas permasalahannya dengan berpikir tadi ya. Seperti Nabi Yakub bertanya kepada anaknya, "Mantak budu bin ba'di, wahai anakku, apa yang engkau sembah kalau aku meninggal?" Ya, jadi pakai kalimat pertanyaan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah untuk para penjawab pertanyaan Ustazah. Juga silakan untuk maju ke depan untuk menerima hadiah dari panitia. Saya tadi tidak mencatat namanya, tapi insya Allah ingat orangnya. Silakan untuk maju ke depan. Ibu, silakan Pak. Ya, maju ke kelas. Mohon kesediaan Ustazah untuk bersama. Foto kakak. Silakan Budia, Itu penyerahan. Tapi aku udah buat sinematik. Oh ya udah nggak usah. Itu nggak ada di foto aja, foto aja. Mana foto? Ya. Apa saja? kasih.